wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya yang tak terhingga nilainya. Baik sahabat sekalian dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Qawaidul Arba, ya, yang matannya adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan syarahnya adalah merupakan penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masuk pada perkataan beliau, fa'ida arafta ana syirka idza khalatul ibadata afsadaha wa ahbatul amala wassara sahibuhu minal khalidina finnar. Fa'ida arafta, maka ketika kamu telah mengetahui, anna syirka, bahwasannya kesyirikan itu, idza khalata, ketika bercampur, al ibadata, dengan ibadah, afsadaha, ya, akan merusaknya, bisa merusak ibadah, wa ahbatul amala, dan akan menghapus amalan, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan akan menjadikan pelaku kesyirikan tersebut kekal di dalam neraka. Iwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita telah mengetahui bahwa kesyirikan itu ketika bercampur dengan suatu ibadah, ya, bercampur dengan suatu amalan, maka afsadaha, akan merusak ibadah tersebut, akan merusak amalan tersebut, ya. Bahkan bukan hanya merusak, wa ahbatul amala, akan menghapus amalan tersebut. Artinya amalan yang kita kerjakan, yang kita anggap itu sebagai ibadah, ya, itu akan dihapus, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yaitu madama annaka arafta tauhida, ya, yaitu selama kamu mengetahui bahwa tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah, yajibu, wajib, an ta'rifa, kalian untuk mengetahui, ma huwa syirku, apa itu syirik, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa, ya, mentauhidkan Allah itu adalah mengesahkan Allah di dalam apa? Di dalam beribadah, ya. Ketika kita tahu bahwa tauhid itu adalah mengesahkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus tahu apa itu kesyirikan, ya. Harus tahu apa itu kesyirikan. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a
yaqa'u fihi, ya. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu terhadap sesuatu akan terjatuh ke dalamnya, kata beliau, ya. Maka ketika kita tidak tahu apa itu kesyirikan, ya, maka bisa saja kita terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Ya. Maka kita harus tahu apa itu syirik. Ya. Kemudian selanjutnya, fala budda annaka ta'rifu anwa'asyirki. Ya. Maka tidak beribadah sehingga engkau mengetahui jenis-jenis kesyirikan, ya, min ajli an tatajannabaha. Untuk apa? Untuk menghindari dari perbuatan syirik tersebut, ya. Nah ini ya, perlu dan sangat penting kita untuk mengetahuinya, ya, tentang masalah kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, supaya kita jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang syirik. Karena kalau kita tidak tahu, ya, apa itu syirik, maka kita bisa akan terjerumus kepada kesyirikan tersebut karena kita tidak tahu tentang masalah kesyirikan, tentang jenis-jenisnya. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah hadzara minasyirki, ya, telah peringatkan dari kesyirikan, ya. Wa qala, mana Allah Ta'ala berfirman di surat Nisa, ya, ayat 48, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayusroka bih, ya, dosa menyekutukannya, ya, dosa berbuat syirik. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni, maduna dzalika lima yasha, ya, dosa selain itu, maksudnya dosa selain syirik, ya, lima yasha, bagi orang yang dikehendaki. Nah, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa besarnya dosa syirik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya bagi orang yang berbuat syirik, kecuali kalau orang tersebut taubat sebelum dia meninggal. Ya. Tapi apabila mati dalam keadaan dia syirik, maka ini tidak akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata beliau, fahada syirku alladhi hadha khataruhu, maka ini kesyirikan, ya, kesyirikan adalah suatu perkara yang akan merusaknya, ya. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah, dan kesyirikan itu akan mengharamkan pelakunya untuk masuk ke dalam jannah, untuk masuk ke dalam surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu, sesungguhnya dia, ya, may yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan Allah, ya, faqad haramallah, maka sungguh Allah haramkan alaihi, baginya, ya, alaihi, atasnya. Artinya atas di sini adalah bagi orang yang berbuat kesyirikan, apa, al-jannah, surga. Ya. Jadi Allah haramkan bagi orang yang berbuat kesyirikan, apa, al-jannah, surga.
Bagaimana kalau sudah Allah haramkan surga? Kemudian wa yahrimu minal maghfirah, dan Allah haramkan maghfirah. Allah haramkan ampunan. Bayangkan. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, orang yang berbuat musyrik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Idzan, jika demikian keadaannya, hada khatarun azimun. Ini adalah bahaya yang besar. Kesyirikan ini adalah bahaya yang besar. Ya. Azimun. Ya. Yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin. Wajib atas kalian untuk mengetahui sebelum bahaya apapun. Ya. Wajib kepada kita semua, kaum muslimin, untuk mengetahui bahaya kesyirikan sebelum mengetahui bahaya apapun. Karena bahaya syirik adalah bahaya yang sangat membahayakan bagi pelakunya. Ya. Yang akan menyebabkan seorang pelaku kesyirikan kekal di dalam neraka. Akan mengalami kesengsaraan yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Kesengsaraan yang tiada ujungnya. Bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Li'anna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan itu dhalat, ya, akan tersesat fihi, di dalamnya, afhamun, pemahaman, ya, wa uqulun, dan akal-akal. Orang yang berbuat kesyirikan akan tersesat pemahamannya, tersesat akal-akalnya. Lina'rifa ma huwa syirku, untuk mengetahui apa itu syirik, minal kitabi was sunnah, dari kitab dan sunnah. Jadi kita untuk mengetahui apa itu kesyirikan, maka kita wajib mempelajarinya dari kitab dan sunnah. Maksudnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut kata beliau, Allahu mahadzara min syai'in. Allah tidaklah memperingatkan min syai'in, dari sesuatu, illa wabayyanuhu, ya, illa wabayyanuhu, ya, wabayyanuhu, kecuali Allah telah memberikan penjelasannya, ya. Jadi tidaklah Allah memperingatkan sesuatu perkara kecuali Allah telah menjelaskan tentang perkara tersebut. Wa ma ammara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linasi. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, ya, kecuali Allah telah menjelaskannya kepada manusia. Allah menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, memperingatkan tentang kesyirikan. Tentu Allah telah menjelaskan, ya, tentang kesyirikan tersebut. Ya, jadi Allah peringatkan tentang manusia supaya Allah sudah jelaskan juga kepada manusia tentang perkara tersebut. Fahuwa lan yuharrima syirka, maka dia Allah
tidak mengharamkan syirik, wayat rukahu, lalu membiarkannya mujmalan secara global, ya. Tidaklah Allah mengharamkan sebuah kesyirikan, ya, kemudian Allah membiarkannya mujmalan secara global. Bal bayanuhu, akan tetapi Allah telah menjelaskannya fil Qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an yang agung. Wa bayanuhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjelaskannya melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bis sunnah, di dalam sunnahnya. Bayanan safiyan, dengan penjelasan yang memuaskan. Faida aradna, maka ketika kita menginginkan anarifa, untuk mengetahui ma huwa syirku, apa itu kesyirikan, narji'u, maka kita harus kembali ilal kitabi, kepada Al-Quran, was sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta na'rifa syirka, perkataan si fulan, si alan, ya. Kan kata kiai saya juga seperti ini, ya. Kan kata bapak saya juga seperti ini. Kan kata si anu juga seperti ini. Kan kata si anu juga boleh. Kan kata kiai fulan juga, kalau ziarah kubur terus berdoa di atas kuburan dan meminta keberkahan dari penghuni kubur, itu boleh. Jangan seperti itu, ya. Wala narji'u ila qauli fulanin, jangan kembali kepada perkataan si fulan, si alan, kiai A, kiai alaihi wasallam. Jangan kita menjadikan perkataan manusia di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada sayati. Nah, insyaallah taala penjelasan ini akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang, insyaallah taala. Sahabat sekalian dimanapun berada, mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk ana pribadi, dan sangat bersyukur kalau sahabat sekalian bisa mendapatkan faidah atau manfaat dari apa yang ana sampaikan ini. Apabila ada penyampaian yang salah atau keliru, itu tentu dari kebodohan ana sendiri. Dan apabila ada hal yang disampaikan tadi adalah eh, kebenaran, dan itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, syukron jazilan.